Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya Allah. Kabar hari ini? Baik Pak, Baik. Gimana ini teh kayak Ya lama aduh makan. Aduh. pagi pada sarapan dulu kan? Enggak. Wah, kenapa tuh? Enggak pada sarapan dulu? Mamanya gak nyanggup Pak. Ya. Lihat tuh keluarga banyak kan. Gak ada uang, Bapak. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Di sini siapa ya kayaknya? Di sini siapa kayaknya? Ujang. Ya. Nanti tolong ditulis ya di absen siapa yang gak hadir. Iya, Pak. Ya Bapak ya. Ya Pak. Nah sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin kan Bapak sudah sampaikan gitu ya yang tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang halalnya. Nah, untuk minggu yang sekarang, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ya. Sebelum kita bahas, Bapak ada pertanyaan buat kalian. Yang dimaksud haram, makanan yang haram menurut Islam itu apa sih? Makanan yang tidak boleh dimakan. Cara apa? Daging ibab, Contohnya seperti apa? daging babi, Terus daging hewan yang Hewan. masih dua alam, ya. hewan yang bertaring. Daging hafid. Nah, di sini ini ada pengertian makanan dan minuman yang haram. Nah, makanan dan minuman yang dianggap haram dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Larangan tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Makanan dan minuman haram berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai penyakit. Nah, jadi yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram itu yang dimana makanan atau minuman tersebut tidak boleh dikonsumsi bagi kita sebagai umat muslim, yang dimana larangan tersebut sudah dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran. Nah, apabila kita melanggar peraturan tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Terus selanjutnya itu kita akan terinfeksi penyakit yang ada di dalam makanan atau minuman yang haram tersebut. Nah, lanjut Pak. Gaston Pak, lanjut lagi Pak. Nah, untuk hadis tentang makanan haram, tolong ada Ujang tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mu'minina faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyiba ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yutibus safara asa agbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabb wa mat amu haram wa masrabu haram wa mal basu haramun wa budiya bil harami fa anni yustajabu lahu rawahu Muslim. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Mumtaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah baik
Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya aku mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman Allah yang lain, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rob, ya Robbi, sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima doanya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015. Ada yang paham nggak dari si kandungan hadis tersebut? Nggak ada bapak. Nggak tahu pak. Jelasin dong. Dari hadis tersebut, dari hadis di sini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. punya akhlak yang baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Jadi untuk menimbulkannya akhlak yang baik itu harus didasarkan dengan hal-hal yang baik. Salah satu contohnya itu dari segi makanan dan minuman. Kita tuh sebagai umat muslim harus memilih makanan dan minuman, harus berpilih-pilih gitu. Tidak semua makanan diembat, tidak semua minuman itu dimakan gitu kan ya. Ada sebagian makanan yang diperbolehkan untuk dimakan, ada sebagian makanan yang tidak boleh dimakan bagi kita umat muslim. Nah, terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melarang bagi kita umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Contohnya yaitu seperti daging celeng, terus daging Celeng. dogi gitu ya, masih banyak. Pak, celeng itu apa? Jadi celeng itu babi. Oh, Pak. Ibab. Maaf ya. Ibab. Ya kalau celeng itu anaknya gitu, kalau babi itu yang gede, yang dewasanya. Babi sareng para putrana bapak. Ya gitulah. Terus wargi kan yang bersebut hadisnya ya. Nah, ada juga keterangan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 30. Nah coba Hafiz tolong bacakan. Saya belum bisa baca Quran, Pak. Apa atau botoko? Mau si kelompok tong. Lipa, Pak, itu jago lipa. Jelas, Pak, jelas. Apa itu alwat Pak, artinya boleh nggak Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, maka mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Hore. Terima kasih ya dari Pak telah membacakan. Jadi pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman, keras, berjudi, terus berkurban untuk berhala, nah itu dilarang bagi kita umat muslim. Nah mengapa dilarang? Dikarenakan perbuatan tersebut mengapa dilarang? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang melaksanakannya. Jadi kita tuh tidak boleh melaksanakannya, tidak boleh melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja. Bahkan kalau misalnya kita melakukannya dengan tidak sengaja, kita harus segera cepat-cepat tuh harus segera cepat-cepat bertobat gitu ya. Nah di sini Nah, udah tetep pak. gambar contoh dari makanan yang haram dan minuman yang haram ya. Nah, lihat ya, sini tuh ada daging babi gitu ya. Kita mau babi pak lagi. Kalau tuh gede gitu pak, ada yang tahu nggak mengapa daging babi diharamkan bagi kita umat muslim? Pak. Hah? Karena terlalu enak. Haram gitu nggak boleh nih. Terus Gila, aduh. ada. Karena ada yang bilang babi itu makan kotorannya sendiri Ya, katanya Pak. jadi terus ada Ada juga. ada Ya. yang Pak. Nggak baik. Terima kasih. Tapi enak pak. Haram. Enak,
Tapi enak. Apalagi? Ya udah rame kan kita. Nah, sekarang aku bertanya nih, kalau misalnya daging babi tersebut dibersihkan, kayak misalnya kan daging babi tersebut tuh itu ya kotor ya. Kotor. Jika daging babi tersebut disucikan, dimandikan terlebih dahulu, terus dibersihin pakai sabun lah. Apakah daging babi tersebut boleh dimakan? Tidak. Nah, terus Tetap Pak. apabila daging tersebut dipisahkan dari cacing pitanya, apakah daging tersebut menjadi halal? Haram. Masih tetap haram ya? Haram. Mengapa demikian? Dikarenakan daging babi tersebut dilarang untuk dikonsumsi, ya, sudah diterangkan dalam hadis dan Al-Quran. Makanan yang tidak boleh dimakan itu bukan hanya daging babi. Salah satunya itu daging babi, terus daging dogi gitu ya. Aneh boleh nggak aneh Pak? Podka kuma podka. Terus ya apakah hewan yang hidup di dua alam apakah boleh dikonsumsi bagi kita umat muslim? Bisa. Kumamun ya crab kepiting. Itu tergantung kepitingnya. Oh. Ya, apabila kepitingnya itu yang hidup di laut ya ada sebagian pendapat untuk diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, untuk hewan yang hidup di dua alam, contohnya ya, maksudnya tuh contohnya itu seperti Buaya. katak gitu ya. Nah itu tidak boleh dikonsumsi bagi kita. Kenapa? Ya dikarenakan hewan tersebut tuh hidup di dua alam. Yang satunya itu ya bisa hidup di darat, bisa Suwike. air gitu ya. Kalau darurat gimana? Kalau darurat itu beda lagi. Kalau darurat ya boleh dikonsumsi asalkan seperlunya. Contoh misalnya paus itu tersesat di suatu hutan. Nah, terus paus itu tidak adanya makanan yang boleh dimakan. Cuman ada satu-satunya itu seperti contohnya cuman ada daging katak. Nah, ada sebagian ulama yang diperbolehkan untuk memakan daging tersebut dikarenakan darurat. Kan tetapi ada batasannya. Jika kita memakan daging tersebut atas dasar darurat, itu memakannya itu hanya sewajarnya. Dalam artian memakannya itu untuk mengganjal lapar kita untuk bertahan hidup. Dan jika kita sudah merasa cukup nih untuk bertahan hidup, maka tidak boleh dilanjutkan memakannya. Apabila kita memakannya secara terus menerus sampai kenyang gitu ya, nah maka makanan yang tadi kita makan itu menjadi haram. Nah, selanjutnya itu ada minuman ya, minuman beralkohol. Nah, ada yang tahu gak apa saja minuman yang beralkohol? Amer. Amer, terus apa lagi? Arbal. Podka. Tuak. Cimeng. Masih banyak ya. Sebenarnya minuman yang mengandung alkohol itu boleh tidak? Yang mengandung alkohol itu masih banyak. Kan tetapi ya, sepengetahuan Bapak, bukan hanya minuman yang beralkohol saja yang tidak boleh dikonsumsi, bahkan makanan atau minuman apa saja yang apabila di mana makanan atau minuman tersebut menyebabkan memabukkan, nah maka haram untuk dikonsumsi, tidak boleh. Mengapa minuman beralkohol dilarang untuk dikonsumsi? Dikarenakan jika kita meminum minuman yang beralkohol akan hilangnya kesadaran, terus merusak dalam kesehatan, terus masih banyak lah ya. Nah, mengapa hilangnya kesadaran? Jadi katakan yang di mana-mananya orang hilang kesadarannya, apa saja yang ingin diperbuatnya maka diperbuatlah ya. Jika hilang kesadarannya, ya takutnya tuh, contohnya misalnya tuh seperti Deramdan nih, Deramdan tuh minum alkohol misalnya ya. Terus otomatis kan jika Deramdan minum alkohol tersebut akan hilangnya kesadaran ya. Nah maka dari hilangnya kesadaran tersebut, apa saja yang diinginkan Deramdan itu maka akan dilakukan oleh Deramdan. Nah itu yang ditakutkan. Bahkan larangan tersebut bukan hanya karena itu sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis juga.
Ada satu pertanyaan untuk kalian. Bukan satu pertanyaan sih. Tugas Pak. Kalian untuk minggu depan Sendiri ya. kan? Sendiri atau kelompok? Kelompok saja. Oke. Tapi harus dijelaskan ya. Oke, Pak. Bagaimana cara menghindari konsumsi makanan haram di tempat umum? Kalian itu membuat kelompok. Makanan. Ganti mau. Tunuhnya banyak. Biasanya bedanya. Malam nonton Madridnya banyak. Pokoknya sih mari mabuk kita ke Nah, kalian tuh membentuk sebuah kelompok minimal satu kelompok tuh 3 orang. Tidak boleh lebih. Tidak boleh. 3 orang. Ya, harus hormat dan patuh ya, Pak. Itu ada hadisnya. Nah, iya, benar. Ya, Pak. Nah, minggu depan dikumpulkan saja kepada KM ya. Nanti dari KM kepada Bapak. Kan yang sudah siap saya. Ditutup saja dengan membaca kafaratul majelis. Bentar. Ada yang ingin ditanyakan? Apa, Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Cukup jelas, sangat jelas. Baik, cukup saja sekian. Ditutup dengan membaca kafaratul majelis.